Awal dari sebuah bayangan. Malam itu, hujan mengguyur Giri Mukti, bukan dengan gemuruh biasa, melainkan dengan suara yang terdengar seperti tetesan air mata yang pecah. Setiap tetes yang jatuh ke aspal menciptakan riak yang seolah menyimpan kesedihan yang tak terperi. Bima, seorang pria yang baru pindah dari hiruk-pikuk Jakarta, berdiri kaku di bawah kanopi warung yang mati. Dinding warung itu sudah lapuk, ditumbuhi lumut, dan papan namanya sudah nyaris tak terbaca, seolah warung itu sudah ditinggalkan berabad-abad lamanya. Satu-satunya sumber cahaya datang dari lampu jalan yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan pepohonan yang memanjang dan bergetar di genangan air, tampak seperti tangan-tangan kurus yang melambai, memanggilnya. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, bukan hanya karena hujan, melainkan karena hawa kematian yang seolah merayap dari balik kegelapan hutan yang mengelilingi desa. Bima mengusap air dari wajahnya yang basah, berusaha menghalau rasa dingin yang mulai merayap di hatinya. Tiba-tiba, pandangannya terpaku pada sosok di seberang jalan. Matanya memicing, meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya nyata. Ada seorang perempuan yang berdiri di tengah derasnya hujan, tanpa payung. Gaun putihnya yang basah kuyup memantulkan cahaya redup, seolah kain itu terbuat dari kabut yang bergerak. Rambut hitamnya yang panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Namun, sorot matanya yang kosong, gelap seperti malam tanpa bintang, menembus jarak, menusuk Bima hingga ke sumsum. Bima merasa seolah matanya tidak melihat sosok perempuan, tetapi sepasang lubang gelap yang mengundang, memanggil, dan berjanji akan menelannya hidup-hidup. Bulu kuduk Bima meremang ketika perempuan itu mulai melangkah. Kakinya tidak menciptakan riak air, ia seperti meluncur di atas permukaan genangan. Setiap langkahnya membuat suhu udara turun drastis, hingga Bima merasakan dingin yang menembus jaket tebalnya. Sesampainya di bawah kanopi, perempuan itu berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan sedingin es. "Apakah Anda juga menunggu hujan berhenti?" Suaranya lembut, nyaris seperti desahan napas terakhir yang nyaris tertelan gemuruh hujan. Bibirnya yang pucat menyunggingkan senyum tipis, namun Bima merasa senyum itu lebih seperti seringai. Bima hanya mampu mengangguk, napasnya tercekat, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Ia ingin lari, namun kakinya terasa terpaku, seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikatnya. "Aku Laras," katanya, suaranya kini terdengar lebih jelas. Bima menyebutkan namanya, suaranya tercekat di tenggorokan. "Bima." Sebuah aroma melati yang pekat tiba-tiba menyeruak, bukan seperti wewangian biasa, tetapi lebih mirip bau bunga yang membusuk, seolah angin malam sengaja membawanya, mencekik indera penciuman Bima. Bau itu begitu kuat hingga menembus derasnya hujan. Mereka terlibat dalam obrolan singkat. Laras lebih banyak berbicara tentang kecintaannya pada seni dan anak-anak, dengan suaranya yang perlahan namun setiap kata terasa seperti bisikan yang ditanamkan dalam benak Bima. Bima merasa seperti telah mengenal Laras selama berabad-abad, seolah jiwanya telah menunggu kehadiran wanita ini. Ada ikatan yang aneh, menenangkan namun juga sangat mengancam. Bima merasa ditarik masuk ke dalam sebuah jaring yang indah, yang siap menjebaknya. Hujan mulai mereda perlahan, meninggalkan tetesan air yang jatuh dari atap dengan suara yang terdengar seperti ketukan jari yang tak henti. Laras tersenyum. "Terima kasih telah menemaniku. Malam-malam di sini selalu terasa sangat panjang." Bima menawarkannya payung, tetapi ia menolak dengan lembut. "Aku sudah terbiasa basah oleh hujan malam," bisiknya. Kalimat itu membuat Bima merinding. Laras berjalan menjauh, gaun putihnya memantulkan cahaya lampu jalan yang remang. Punggungnya tampak memudar dan anehnya, tidak ada percikan air di sekitar kakinya, seolah dia tidak menginjak genangan air sama sekali. Sepanjang perjalanan pulang, aroma melati yang busuk menempel di pakaiannya. Ia mencoba menyalakan radio motornya, namun yang terdengar hanyalah suara statis yang berisik, seperti bisikan-bisikan asing yang saling tumpang tindih, membuat telinganya nyeri. Saat tiba di rumah, listriknya berkedip-kedip. Ia menyalakan lilin, menatap nyala api kecil itu, dan bayangan Laras tidak pernah pergi dari pikirannya. Sorot matanya terus menampakkan sosok yang tak bisa ia lepaskan. Di luar, suara rintik hujan kembali terdengar, dan Bima yakin mendengar suara Laras memanggil namanya.
Perjalanan ke dalam labirin kegelapan. Keesokan paginya, Bima bangun dengan rasa berat. Aroma melati masih terasa di dalam kamarnya, bahkan menempel di spray. Ia merasa malam itu belum berakhir, dan rasanya ia tidak pernah benar-benar terbangun dari mimpi buruk itu. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari sekolah dasar yang Laras sebutkan. Ia mencari di setiap sudut kota, tetapi tidak ada yang tahu guru seni bernama Laras. Penjaga sekolah tua itu bahkan menatapnya dengan aneh. Tidak ada guru perempuan di sini, katanya, apalagi yang bernama Laras. Mungkin Anda salah kota. Jawaban itu tidak menghilangkan kebingungan Bima, sebaliknya, ia merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin Laras adalah guru baru. Tetapi hatinya terus berbisik, memberitahunya ada sesuatu yang salah. Malam harinya, dorongan yang tak tertahankan menariknya kembali ke tempat ia bertemu Laras. Jalanan sepi, lampu jalan terus berkedip, menciptakan suasana yang lebih mencekam. Ia memanggil nama Laras dengan pelan, suaranya nyaris hilang di telan angin malam yang membawa aroma melati. Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan ranting yang terdengar seperti bisikan menakutkan. Saat ia berbalik, sebuah bayangan putih melintas di ujung gang. Ia mengejarnya, tetapi hanya menemukan jalan buntu. Di jalan itu, suhu udara terasa jauh lebih dingin. Bima merasakan sensasi aneh, seolah-olah dia sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun di saat yang sama ia merasa seperti ditarik lebih dalam ke dalam kegelapan. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasakan langkah-langkah halus mengikuti di belakangnya. Setiap kali ia menoleh, jalanan kosong, namun ia dapat merasakan napas dingin di tengkuknya. Sesampainya di rumah, aroma melati semakin pekat, mencekik, seolah Laras hadir di setiap sudut rumahnya. Ia melihat pantulan samar sosok perempuan di jendela, hanya untuk menyadari bahwa yang dilihatnya adalah bayangannya sendiri, tetapi wajahnya pucat dan matanya kosong, seperti mata Laras. Janji yang tidak pernah dibuat. 2 malam kemudian, Bima dikejutkan oleh ketukan pintu yang lembut. Saat ia membuka, Laras berdiri di sana. Gaun putihnya kini kering, rambutnya berkilau di bawah cahaya lampu. Laras tampak lebih memikat dari sebelumnya, dengan tatapan yang menghipnotis. "Maaf datang tanpa kabar," bisiknya, "aku hanya merasa harus bertemu." Bima seharusnya merasa curiga, bagaimana Laras bisa tahu alamatnya. Tetapi semua pikiran logisnya seolah menguap saat ia menatap mata Laras. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbicara. Laras berbicara tentang kecintaannya pada seni dan musik klasik. Suaranya terdengar seperti melodi yang menghantui, dan Bima merasa seperti berada dalam trans. Setiap kali Laras tertawa, suhu ruangan turun. Lilin di meja bergoyang liar, meskipun tidak ada angin. Bima melihat bayangan aneh bergerak-gerak di dinding. "Kamu sering sendirian?" tanya Laras. Bima mengangguk, dan Laras tersenyum. "Mungkin kita sama," bisiknya. Malam itu mereka duduk berdekatan. Bima merasa tertarik oleh pesona Laras, namun juga merasakan hawa dingin yang tak biasa dari tubuhnya, seperti memeluk mayat yang indah. Saat Bima menawarinya pulang, Laras menolak. "Aku bisa pulang sendiri," katanya, "selalu bisa." Ia melangkah keluar dan menghilang. Dalam sekejap, bayangannya lenyap seolah ditelan kabut. Bima berdiri di ambang pintu, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sebuah jebakan yang takkan pernah bisa ia lepaskan. Bulan-bulan berlalu, hubungan Bima dan Laras semakin dalam. Laras selalu datang di malam hari, membawa ketenangan yang menipu. Suatu malam, Laras menatapnya dengan mata yang dalam. "Mengapa kita tidak menikah saja?" bisiknya, "Kita sudah saling memilih." Bima terkejut, namun hatinya menerima tanpa perlawanan. Pernikahan mereka diadakan di rumah seorang penghulu tua. Hanya beberapa teman Bima yang hadir. Tidak ada keluarga Laras. Setelah upacara, para tamu mengaku tidak bisa mengingat wajah Laras dengan jelas. "Seperti tertutup kabut," kata salah satu temannya, membuat Bima tertawa gugup. Malam pertama mereka, Bima merasakan kamar menjadi sangat dingin. Lilin-lilin di meja memancarkan bayangan yang bergerak-gerak seperti menari-nari. Laras menolak difoto. "Aku tidak suka kamera,"
katanya, dengan tatapan yang mengunci, membuat Bima tidak berani memaksa. Saat fajar, Laras selalu menghilang, meninggalkan aroma melati yang pekat. Bima mulai merasa pernikahan ini seperti mimpi, indah namun sangat menakutkan. Ia mencoba bertanya tentang keluarga Laras, tetapi Laras selalu menjawab, mereka jauh, sangat jauh. Bima merasakan cintanya pada Laras tumbuh, namun juga rasa takut yang sama kuatnya. Ia merasa telah memasuki dunia yang bukan miliknya, sebuah dunia yang menjebaknya, dan ia tidak punya jalan untuk kembali. Bayangan di cermin. Beberapa minggu setelah menikah, Bima mulai mencatat hal-hal yang tidak masuk akal. Laras tidak pernah terlihat makan. Ia hanya menyesap teh, dan bibirnya tetap pucat. Suhu tubuhnya selalu dingin, bahkan saat matahari bersinar terik. Saat Bima menggenggam tangannya, rasanya seperti memegang es yang mencair. Ia mencoba memotret Laras secara diam-diam. Tetapi kamera ponselnya hanya menampilkan kekosongan, seolah Laras tidak pernah ada. Tetangga mulai berbisik tentang suara langkah-langkah di atap pada larut malam. Suatu malam Bima terbangun mendengar bisikan lembut memanggil namanya, tetapi Laras tertidur pulas di sampingnya, dengan wajah yang terlalu pucat. Bayangan Laras di cermin kamar mandi kadang-kadang tidak sinkron. Ia bergerak sepersekian detik lebih lambat, seolah bayangannya memiliki kehidupan sendiri. Bima mencoba mencari alasan logis untuk semua ini, tetapi kegelisahan di hatinya semakin kuat. Laras tetap tenang. Percayalah padaku, katanya, yang penting kita bersama. Kata-kata itu menenangkan Bima, tetapi juga menambah ketakutannya. Bima sadar bahwa cintanya pada Laras adalah sebuah penjara. Ia telah jatuh cinta pada sesuatu yang tidak bisa ia sentuh, tidak bisa ia pahami. Di lubuk hatinya, ia tahu ia telah melewati batas yang tidak seharusnya dilewati. Namun, sudah terlambat. Ia telah menjadi suami dari sebuah bayangan. Malam itu, rintik hujan kembali turun, mengulang skenario pertemuan mereka. Bima terbangun pada pukul 2 pagi, mendengar suara bisikan lembut yang memanggil namanya, seperti desahan angin yang masuk melalui celah-celah kecil. Ia menoleh ke samping. Sisi ranjangnya dingin, seolah Laras tidak pernah ada di sana. Aroma melati yang membusuk memenuhi ruangan. Dengan langkah-langkah yang hati-hati, Bima menyusuri lorong. Lampu gantung berkedip-kedip, meskipun listriknya stabil. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini dari dapur. Bima, suaranya lirih namun jelas. Ketika ia menyalakan lampu, dapur itu kosong, hanya ada jendela belakang yang terbuka lebar. Tirainya berkibar lembut tanpa hembusan angin. Di lantai dekat jendela, ada jejak kaki basah yang mengarah keluar. Jantung Bima berdebar kencang. Ia memanggil nama Laras, tetapi hanya suara hujan yang menjawab. Setelah mencari di setiap sudut rumah, ia kembali ke kamar. Laras sudah berbaring di ranjang, matanya terpejam, wajahnya sangat pucat. Ia menggoyang bahu Laras dengan pelan. Laras membuka matanya, dan tersenyum. Ada apa? Kau tampak ketakutan. Bima tidak bisa menjelaskan. Ia bertanya-tanya, apakah Laras yang ia lihat di ranjang benar-benar istrinya, atau sekadar bayangan yang menirukan wujudnya. Keesokan paginya, Bima bertemu Pak Darto, tetangga seberang rumahnya. Wajah Pak Darto tegang. Mas Bima, semalam saya lihat sosok perempuan berdiri di atap rumah Anda, katanya lirih. Gaunnya putih, rambutnya panjang sekali. Bima mencoba tertawa, namun mata Pak Darto menatapnya dengan serius. Ia tidak berbohong. Di warung dekat rumah, bisik-bisik yang sama terdengar. Beberapa warga mengaku mendengar nyanyian lirih melati dari rumah Bima pada larut malam. Malamnya, Bima menceritakan hal itu pada Laras. Laras hanya tersenyum. Orang sering melihat apa yang tidak mereka pahami, jawabnya datar. Bima mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi Laras hanya berkata bahwa dia selalu berada di samping Bima. Jika kau tak melihatku, mungkin itu hanya mimpi, katanya. Tatapannya yang dalam seketika meredam Bima untuk bertanya lebih jauh. Laras mendekat, mengelus pipi Bima dengan tangan sedingin es. Jangan dengarkan mereka, bisiknya, yang penting kita berdua. Bima merasakan tubuhnya gemetar, namun ada keinginan aneh untuk percaya pada Laras. Malam itu, suara nyanyian lembut terdengar lagi,
kali ini dari atap kamar mereka sendiri. Cermin yang memantulkan dua dunia. Bima mulai memperhatikan detail-detail kecil di rumah. Suatu sore ia berdiri di depan cermin besar. Laras datang dari belakang. Bayangan Laras di cermin terlambat sepersekian detik, dan gerakannya tidak sinkron. Cerminnya retak, alasan Laras. Tetapi cermin itu utuh. Bima mencoba eksperimen kecil, ia mengangkat tangannya secara tiba-tiba, dan pantulan Laras baru menyusul setelah jeda yang aneh, seolah menunggu izin. Malam itu, Bima menyalakan ponsel untuk merekam fenomena itu. Namun, rekamannya hanya menampilkan dirinya sendiri. Laras tidak tertangkap sama sekali. Ketika Bima menunjukkannya, Laras tertawa. Teknologi tidak selalu bisa menangkap apa yang nyata, katanya, menatap Bima dengan mata hitam pekat. Bima merasakan hawa dingin menusuk tulang, tetapi ia tidak bisa menolak ketertarikan pada Laras. Malam itu, kabut tebal turun, menelan cahaya lampu jalan. Bima menatap cermin itu lama setelah Laras pergi ke kamar. Untuk sesaat, ia melihat dirinya sendiri tersenyum, padahal bibirnya diam. Kenyataan yang hilang. Di gudang rumah, Bima menemukan amplop kuning kecoklatan. Di dalamnya, terdapat guntingan koran bertanggal 7 tahun lalu. Berita itu memuat foto seorang perempuan yang sangat mirip dengan Laras, dengan nama Laraswati, korban pembunuhan tragis di rumah tua dekat hutan Girimukti. Bima gemetar membaca setiap detail. Laraswati, seorang guru seni, ditemukan meninggal di malam hujan deras. Pelakunya tidak pernah tertangkap. Bima menatap foto itu lama, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan Laras. Namun, garis wajah, mata, dan senyum itu tidak terbantahkan. Malamnya, Bima menanyakan hal itu pada Laras. Laras diam, lalu berkata, kadang-kadang, orang tidak sepenuhnya pergi, meskipun dunia mengira begitu. Bima merasakan darahnya berhenti. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya. Laras menatapnya dalam, mata hitamnya berkilat. Aku adalah apa yang kau cintai, jawabnya. Ia berjalan keluar tanpa suara, meninggalkan aroma melati yang kian pekat. Bima mencoba mengejar, tetapi halaman itu kosong, pintu pagar terkunci rapat dari dalam. Ketika kembali ke kamar, foto koran itu telah hilang. Malam berikutnya, Laras kembali. Wajahnya lebih pucat, sorot matanya lebih dalam. Kau ingin kebenaran? Tanyanya. Cinta kita sudah melampaui hidup dan mati. Kita terikat selamanya. Bima merasa ruangan berputar. Aku manusia, aku hidup, katanya gemetar. Dan aku adalah bayangan yang menolak pergi. Laras menatapnya, tapi kita telah bersumpah. Laras menggenggam tangannya, sentuhannya dingin hingga menusuk tulang. Kau menikahiku di bawah janji yang tidak bisa diputus, bahkan oleh kematian. Kilatan petir menembus jendela, menampakkan bayangan Laras yang tembus pandang. Bima mundur. Jika kau pergi, jiwaku akan mengikutimu, bisik Laras, dan dunia akan menelanmu dalam kesunyian yang sama denganku. Bima tidak bisa berkata-kata. Hujan turun semakin deras, membawa aroma melati yang bercampur bau tanah basah dan darah samar. Dalam hati yang terbelah antara cinta dan kengerian, Bima menyadari bahwa pernikahan mereka bukanlah ikatan manusia, melainkan kontrak yang melampaui batas hidup dan mati. Perjuangan untuk hidup. Fajar menyingsing, tetapi Bima masih terperangkap dalam kegelapan. Ia tidak bisa tidur. Ia bangkit, tubuhnya gemetar bukan karena dinginnya pagi, melainkan karena rasa takut yang menempel di kulitnya seperti embun beku. Ia memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia teringat Padarto pernah menyebut tentang seorang kiai tua, Kiai Surya, yang paham tentang hal-hal gaib. Tanpa memberitahu Laras, ia mengambil motor dan melaju. Aroma melati yang samar membuatnya semakin tergesa. Jalanan menuju kediaman Kiai Surya melewati hamparan sawah yang berkabut. Bima memacu motornya lebih cepat, tetapi ia merasa Laras menunggangi angin di belakangnya. Rumah Kiai Surya berdiri di ujung desa, dikelilingi pohon Kamboja. Kiai Surya menyambutnya dengan tatapan tajam namun menenangkan. Aku sudah menunggumu, katanya lirih. Bima menceritakan semuanya. Kiai Surya mendengarkan, jemari tuanya bergerak di atas tasbih. Setiap kali Bima menyebut nama Laras, mata sang kiai memicing.
Kau telah menikahi roh gentayangan, kata Kiai Surya. Perempuan itu meninggal dengan kematian yang tidak wajar. Jiwanya terikat pada dunia karena janji yang tidak selesai. Kau telah memperkuat ikatannya. Kau adalah jembatan antara dunia hidup dan mati. Bima gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Putuskan ikatan itu sebelum malam purnama berikutnya, atau jiwamu akan ikut terikat selamanya. Tapi ingat, roh yang sudah merasa memiliki tidak akan melepaskan dengan mudah, jawab Kiai Surya. Ia memberikan Bima seikat bunga kenanga, kain kafan kecil, dan sebotol air doa. Gunakan ini saat dia hadir. Bacakan doa ini dengan hati teguh. Jika hatimu goyah, dia akan semakin kuat, pesannya. Bima menggenggam benda-benda itu, merasakan hawa dingin dari kain kafan itu. Jangan pulang larut malam, dan jangan menatap matanya terlalu lama. Itu akan melemahkanmu, kata Kiai Surya. Sepanjang perjalanan pulang, langit mendung. Angin membawa aroma melati yang tajam. Bima melihat bayangan gaun putih di tengah sawah, menatapnya. Ia sadar, Laras sudah tahu. Bima tiba di rumah saat senja. Langit masih mendung, dan suara katak bersahutan seperti alarm. Ketika membuka pintu, aroma melati menyergap. Ruang tamu remang-remang, meskipun lampu menyala. Bayangan-bayangan di dinding bergerak aneh. Bima memanggil Laras, namun hanya keheningan yang menjawab. Di atas meja, secangkir teh mengepul, tanda Laras baru saja berada di sana. Bima menyembunyikan bungkusan Kiai Surya di laci kamarnya. Hatinya berdebar kencang. Jika Laras menemukan benda-benda itu, rencananya akan gagal. Malam tiba, Bima menyalakan semua lampu, tetapi hawa dingin tidak hilang. Terdengar suara kain yang diseret di lantai, padahal tidak ada apa-apa. Tepat pukul 9, pintu depan terbuka sendiri. Laras muncul, gaun putihnya berkilau di cahaya lampu. Kau pulang terlambat, katanya dengan suara pelan. Bima menahan gemetar. Laras menatapnya dengan lekat, dan Bima merasakan napasnya tercekat. Aku bisa mencium bau dupa, katanya, membuat darah Bima membeku. Kau pergi kemana, Bima? Bima berusaha mencari alasan, tetapi tatapan Laras menembus pikirannya. Sepanjang malam, Laras duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar. Bima tidak berani memejamkan mata, ia merasakan sepasang mata terus mengawasinya. Ketika fajar merekah, ia merasa baru saja melewati malam terpanjang dalam hidupnya. Hari itu Bima menyiapkan rencananya. Ia menghafal doa Kiai Surya, menunggu waktu yang tepat. Malam purnama tinggal 3 hari lagi. Hawa di rumah semakin berat. Ketika malam tiba, ia menyalakan dupa dan menyiram air doa ke setiap sudut ruangan. Aroma kenanga dan melati bercampur, menciptakan wangi yang memabukkan. Tepat tengah malam, Laras muncul di pintu kamar. Gaun putihnya berpendar dalam cahaya bulan. Kau membuat rumah ini wangi, katanya, tetapi nadanya dingin. Bima menggenggam kain kafan di sakunya dan mulai melafalkan doa. Laras menatapnya, tatapannya semakin tajam. Apa yang kau baca? Tanyanya, mendekat selangkah demi selangkah. Bima terus membaca, meskipun lidahnya kaku. Lampu berkelip, angin dingin menyapu ruangan. Bayangan Laras di dinding bergetar liar, kadang memanjang hingga menyentuh langit-langit. Berhenti, bisik Laras, suaranya menggema. Bima memejamkan mata dan mempercepat doanya. Suara dentuman keras terdengar dari dapur. Pintu-pintu terbuka dan tertutup sendiri. Bima hampir goyah, tetapi ia teringat peringatan Kiai Surya. Laras menjerit, suaranya melengking. Tubuhnya bergetar, wujudnya memudar. Saat doa mencapai bait terakhir, Laras berlutut, menatap Bima dengan mata penuh luka. Mengapa kau mengingkariku? Tangisnya, lalu wujudnya hilang, menyisakan aroma melati yang menyesakkan. Rumah menjadi sunyi. Bima terjatuh di lantai, napasnya terengah-engah, menyadari bahwa pertarungan baru saja dimulai dan belum berakhir. Mencari kedamaian di masa lalu. Pagi berikutnya, Bima pergi ke rumah tua yang disebut dalam berita kematian Laras. Ia yakin jawabannya ada di sana. Rumah itu berada di tepi hutan, lapuk, dan jendelanya pecah seperti mata kosong. Udara di dalam terasa dingin dan berbau melati. Bima menyalakan senter,
menyusuri ruangan yang berdebu. Di dinding, tergantung foto keluarga pudar. Di salah satunya, Laras tersenyum di samping orang tuanya. Ia menemukan bekas lilin dan sisa kain kafan di sudut ruangan. Tiba-tiba, terdengar langkah pelan di lantai atas. "Bima," suara Laras menggema, seolah datang dari seluruh dinding. Ia menaiki tangga. Di ujung koridor, bayangan gaun putih berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin. "Mengapa kau mencari masa laluku?" Suaranya sedih. "Aku hanya ingin bersamamu." Bima memegang kain kafan di sakunya. Campuran kasih dan ngeri melumpuhkannya. Saat ia melangkah lebih dekat, bayangan itu menghilang, meninggalkan ruangan yang sepi. Aroma melati semakin tajam. Malam purnama tiba. Langit bersih, bulan bundar menggantung besar. Bima menutup semua jendela dan menyalakan dupa. Tepat tengah malam, udara mendingin. Dari kegelapan ruang tamu, Laras muncul. Wujudnya lebih samar, berpendar lembut. "Kau benar-benar ingin meninggalkanku?" tanyanya, suaranya memecah hati. Bima berdiri tegak dan mengucap doa. Laras mendekat, setiap langkahnya menusuk tulang. "Ingat janji kita, Bima. Kau yang memilihku," katanya, wajahnya berubah antara keindahan dan kengerian. Bima terus membaca. Dinding bergetar, kaca jendela berderak, suara jeritan samar datang dari segala arah. Laras menjerit, suaranya kini seperti ribuan suara yang bercampur. Bayangannya memanjang, lalu terpecah menjadi kabut. Dengan kekuatan terakhir, Bima memercikkan air doa ke arahnya. Cahaya keperakan dari tubuhnya pecah. Aroma melati berubah menjadi bau tanah basah dan darah samar. Laras menatapnya untuk terakhir kali, matanya penuh kesedihan. "Aku akan selalu di sekitarmu," bisiknya sebelum menghilang. Bima terjatuh, napas tersengal. Rumah kembali normal, tetapi ia tahu bahwa pernikahan mereka akan selamanya menjadi bayang-bayang di setiap langkahnya. 2 malam setelah ritual, Bima mencoba tidur di kamar yang kini terasa asing. Lampu menyala, tetapi kegelapan merembes dari sudut-sudut. Aroma melati yang membusuk tak kunjung pudar. Ia mendengar suara langkah pelan di lorong. Pintu kamar berderit terbuka, tetapi tidak ada siapa-siapa. Di cermin, ia melihat rambut panjang berkibar di belakangnya. "Aku akan selalu di sekitarmu," bisikan itu kembali terdengar. Bima duduk di ranjang, menekan kepalanya. Ia mulai meragukan apakah ritual itu berhasil. Malam itu ia tidak tidur. Setiap detik terasa seperti ujian, diiringi suara jam dinding yang berdetak seperti palu godam. Ketika fajar menyingsing, ia melihat bayangan putih di antara kabut, yang lenyap bersama cahaya pagi. Ia menghela napas, menyadari kisahnya dengan Laras belum berakhir. Sebuah janji yang tak terpenuhi. Bima memutuskan kembali ke kota asal Laras. Ia merasa harus menuntaskan misteri ini agar bisa bebas. Perjalanan kereta terasa seperti kembali ke masa lalu. Di sana, ia disambut udara dingin dan sunyi. Ia menyusuri jalan setapak ke makam Laras, dan di sana, ia melihat nisan Laras yang kini bersih dari debu. Ada bunga segar di atasnya, yang ia yakini dari Rangga. Angin kencang berhembus, membawa suara lirih seperti nyanyian Laras. Di balik makam, ia melihat seorang perempuan tua berkerudung hitam. Perempuan itu menatapnya dengan mata sayu, lalu berbalik pergi. Bima mengejarnya, tetapi sosok itu lenyap. Bima merasa ada hubungan antara perempuan misterius itu dengan masa lalu Laras. Ia memutuskan menginap untuk mencari informasi. Di warung kecil, Bima bertemu seorang ibu penjaga. Ketika mendengar nama Laras, wajahnya menegang. "Kenapa kau sebut nama itu?" tanyanya. Bima menjelaskan hubungannya. Ibu itu menghela napas. "Laras anak baik, tapi ajalnya tragis. Dia mati pada malam hujan, menunggu kekasih yang tak pernah datang." Bima terkejut. "Kekasih? Siapa?" tanyanya. "Orang kota. Dia menjanjikan pernikahan, lalu pergi." Malam itu, Laras menunggu di tepi hutan, petir menyambar, pohon tumbang, dia tertimpa, kata ibu itu. Kata-kata itu menusuk hati Bima. Ia teringat malam pertemuan mereka. "Ada yang bilang rohnya tak tenang," lanjut sang ibu. "Ia menunggu pria itu untuk menepati janji." Bima meninggalkan warung, merasa bersalah.
Malam itu, ia bermimpi Laras duduk di tepi hutan, gaunnya basah kuyup, menatapnya dengan mata penuh luka. Bima kembali ke makam saat senja. Ia menyalakan dupa, mencoba berbicara pada Laras. "Maafkan aku, jika kau menunggu seseorang. Mungkin dia bukan aku," bisiknya. Kabut tebal turun. Dari baliknya, bayangan Laras muncul, setengah nyata, setengah kabur. "Kau yang kupilih, Bima," suaranya menggema. Janji itu tetap ada meskipun waktu memisahkan. Bima menahan air matanya. "Aku tidak pernah berjanji, Laras." Laras menatapnya, matanya penuh kesedihan. "Jiwaku menanti, dan kau datang. Malam yang sama, hujan yang sama. Itulah pertanda." Angin berputar kencang, dupa padam. "Jika kau ingin aku tenang, temukan kebenaran janji itu," kata Laras sebelum menghilang. Bima berdiri kaku, menyadari misi barunya, mencari pria yang membuat janji pada Laras. Titik terang dalam kegelapan. Bima pulang dengan hati guncang. Ia merasa terbebani oleh janji orang lain. Ia menyalakan lilin, menatap foto pernikahannya dengan Laras, foto yang tidak pernah ia ambil. Di foto itu, Laras tersenyum, sementara wajah Bima pucat. Suara lembut menggema, "Temukan dia, atau aku tetap di sini." Bima tahu itu bukan ancaman, melainkan permintaan. Ia mulai menelusuri arsip lama. Setiap malam, ia masih merasakan kehadiran Laras. Kiai Surya menemuinya lagi. "Jiwa yang menuntut janji hanya akan pergi bila kebenaran terungkap. Kau harus menemukan pria itu." Bima mengangguk. Ia menyadari perjalanan ini bukan sekadar memutus ikatan gaib, tetapi menebus janji yang tak pernah ia buat. Dengan tekad baru, ia memulai langkah penebusan, meskipun tahu jalan di depan akan penuh misteri dan bahaya. Pagi-pagi buta, Bima pergi ke kantor catatan sipil. Ia berharap menemukan catatan tentang hubungan Laras dengan seseorang. Petugas menemukan catatan lahir Laras, tetapi tidak ada catatan kematian. Hal itu membuat Bima merinding. Namun, ia menemukan catatan nikah yang dibatalkan atas nama seorang pria, Rangga Wicaksono. Nama itu terasa asing, tetapi menimbulkan getaran aneh. Petugas berkata, Rangga dulu tinggal di kota pesisir. Setelah kecelakaan yang menewaskan tunangannya, dia menghilang. Bima tahu, inilah petunjuknya. Ia meninggalkan kantor, tak sabar melanjutkan pencariannya. Perjalanan menuju kota pesisir melewati jalan berliku. Kota itu tampak tua, dengan pelabuhan sepi. Bima mencari informasi di penginapan tua. Pemiliknya mengenali nama Rangga. "Rangga, dulu dia pelaut," katanya. "Setelah tunangannya meninggal, dia jarang keluar. Ada yang bilang dia pergi ke pulau kecil untuk menyepi." Bima menanyakan lokasi pulau itu. Pemilik menunjuk ke utara. "Pulau Karang Hitam," katanya angker. Malamnya, Bima duduk di dermaga, menatap ombak. Dalam desir angin, terdengar bisikan melati yang kini akrab di telinganya. "Temukan dia," suara Laras terdengar lembut. Bima menutup mata, merasakan kehadiran Laras. Ia berjanji akan menyeberang besok pagi. Pertemuan di bawah bulan purnama. Fajar menyingsing, Bima menaiki perahu nelayan. Pulau Karang Hitam muncul sebagai gumpalan hijau dikelilingi karang. Saat menjejak pantai, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Hutan mangrove berdesir. Ia menyusuri jalan setapak, menemukan gubuk tua yang tertutup lumut. Di dalamnya, seorang pria tua duduk menatap laut. "Kau Bima," ucapnya tanpa menoleh. "Aku sudah menunggumu." Bima tertegun. "Anda Rangga Wicaksono?" tanyanya. Rangga mengangguk. "Dia mengirimmu, bukan?" Mereka duduk di lantai gubuk. Rangga mulai bercerita. "Aku dan Laras, kami jatuh cinta. Aku berjanji menikahinya. Tapi kapalku karam, dan aku terlambat kembali. Laras menunggu di malam hujan, hingga pohon tumbang menimpanya." Bima mendengarkan, dadanya sesak. "Aku hidup dalam penyesalan, bersembunyi di sini, menunggu arwahnya," lanjut Rangga. "Dia tidak pergi," kata Bima. "Dia menemuiku. Kami, bahkan menikah." Mata Rangga berkaca-kaca. "Itu artinya dia masih menuntut janji. Tapi mengapa kau? Malam ketika aku bertemu dengannya sama dengan malam kematiannya." "Mungkin aku hanya pengganti," jawab Bima.
Rangga menunduk. Aku harus menebus ini. Kau harus membawanya padaku, agar aku bisa meminta maaf. Rangga menatap laut. Purnama berikutnya. Bawa sesuatu miliknya ke sini. Kita akan memanggilnya bersama. Bima merasa takut dan berharap, mungkin ini kesempatan terakhirnya. Bima kembali ke kota membawa pesan Rangga. Ia mencari barang milik Laras. Di lemari, ia menemukan gaun putih yang selalu dikenakan Laras, yang masih harum melati. Ia juga menemukan kain kafan yang dulu diberikan Kiai Surya. Ia membungkus benda-benda itu. Malamnya, ia menemui Kiai Surya untuk meminta restu. Jika itu jalan untuk menenangkan jiwanya, lakukan. Tapi bersiaplah, karena arwah yang menunggu terlalu lama bisa sangat kuat, pesan Kiai Surya. Bima mengangguk. Sepanjang malam sebelum keberangkatan, aroma melati semakin tajam. Terkadang terdengar suara bisikan di telinganya, jangan tinggalkan aku. Bima menutup mata. Aku tidak meninggalkanmu, Laras. Aku hanya ingin kau damai, bisiknya. Hujan mulai turun, mengingatkannya pada malam pertama pertemuan mereka. Ia tahu, purnama mendatang di Pulau Karang Hitam akan menjadi penentu nasib mereka bertiga. Akhir dari sebuah ikatan. Purnama tiba, menggantung di langit malam yang bersih. Bima, ditemani Rangga, duduk di puncak karang hitam yang menjorok ke laut. Suara ombak menghantam karang, menciptakan melodi yang suram. Bima membuka bungkusan berisi gaun putih Laras dan kain kafan. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk dari benda-benda itu. Rangga mulai melafalkan permohonan dengan suara parau. Laraswati, kekasihku, aku datang. Maafkan aku. Hawa dingin menyelimuti mereka. Laut yang tenang mendadak bergejolak. Bima merasakan aroma melati yang pekat, seolah ribuan bunga mekar di sekeliling mereka. Kabut tebal muncul dari tengah laut, melayang perlahan ke arah mereka. Di dalamnya, wujud Laras terbentuk, tidak lagi samar seperti sebelumnya, tetapi tampak nyata. Gaun putihnya yang basah kuyup memantulkan cahaya bulan. Ia menatap Bima dan Rangga secara bergantian, sorot matanya yang kosong kini dipenuhi rasa sakit dan kerinduan. Kau datang, suara Laras terdengar, menggema di seluruh pulau. Kau kembali, Rangga. Rangga berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Maafkan aku, Laras, aku tidak datang. Aku tidak menepati janji. Laras tersenyum tipis. Wajahnya yang pucat tampak damai. Kau sudah datang sekarang. Janji itu telah ditebus. Bima merasakan rasa lega yang mendalam, tetapi hatinya juga terasa hampa. Ia menyadari ia hanya alat dalam takdir orang lain. Ia telah jatuh cinta pada hantu yang seharusnya menjadi milik orang lain. Wujud Laras memudar, cahaya perak dari tubuhnya bersinar, lalu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang berterbangan ke arah laut. Aroma melati menghilang, digantikan bau angin laut yang asin. Di sana, di depan mata mereka, Laras telah menemukan kedamaiannya. Rangga menangis, namun air matanya adalah air mata kelegaan. Ia telah menanti momen ini selama bertahun-tahun. Ia menoleh pada Bima. Terima kasih, katanya. Kau telah membebaskan kami berdua. Bima mengangguk, namun hatinya tidak merasa bebas. Ia kembali ke rumahnya yang kini terasa kosong. Tidak ada lagi aroma melati yang mencekik. Tidak ada lagi bayangan di cermin. Tetapi kesunyian itu lebih menakutkan daripada kehadiran Laras. Malam itu, ia tidur dengan nyenyak, tetapi ia bermimpi Laras. Dalam mimpinya, ia kembali ke warung yang mati itu. Hujan turun dengan deras. Laras berdiri di depannya, gaun putihnya basah kuyup. Aku sudah bebas, katanya. Tetapi cintaku padamu tidak. Bima terbangun dengan napas tersengal, menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan Laras. Ia telah jatuh cinta pada hantu, dan cinta itu akan menghantuinya selamanya. Takdir yang terus berlanjut. Beberapa bulan kemudian, Bima kembali ke Girimukti. Ia telah melepaskan rumah kontrakannya. Ia memutuskan untuk tinggal di desa, mencoba memulai hidup baru. Ia mengunjungi makam Laras, dan di sana, ia melihat nisan Laras. Ada bunga segar di atasnya, yang ia yakini dari Rangga. Saat ia berbalik, seorang perempuan tua berkerudung hitam menatapnya dari kejauhan. Perempuan yang sama yang ia lihat di desa asal Laras.
Perempuan itu tersenyum, lalu menunjuk ke sebuah buku yang tergeletak di nisan Laras. Buku itu adalah buku harian Laras. Bima mengambil buku itu dan membacanya. Di dalamnya, Laras menulis tentang cintanya pada Rangga, dan rasa sakitnya saat Rangga tidak pernah kembali. Di halaman terakhir, ia menulis tentang Bima, tentang bagaimana Bima datang pada malam yang sama dengan kematiannya, dan bagaimana jiwanya memilih Bima. Mungkin ini adalah takdirku, tulisnya, untuk mencintai seorang pria yang hidup. Bima menutup buku itu, menyadari bahwa hubungannya dengan Laras bukan kebetulan. Itu adalah takdir yang tak bisa ia hindari. Ia merasa sedih, tetapi juga merasakan kedamaian. Ia tidak lagi dihantui, tetapi ia juga tidak sendiri. Malamnya, Bima duduk di tepi sungai, menatap bulan purnama. Kesunyian itu terasa abadi, tetapi ia tidak merasa sendirian. Ia merasakan embusan angin dingin di punggungnya, yang tidak lagi terasa menakutkan, tetapi terasa seperti sentuhan. Aroma melati yang samar kini terasa manis, seperti Laras tersenyum di dekatnya. Bima tahu ia tidak bisa lagi membedakan antara cinta dan ketakutan, antara kenyataan dan bayangan. Ia telah menjadi bagian dari dunia Laras. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa jatuh cinta pada manusia lagi. Ia telah jatuh cinta pada hantu, dan cintanya akan abadi. Ia mengeluarkan ponselnya dan merekam dirinya sendiri, lalu ia berbicara ke dalam kegelapan. Laras, aku akan tetap di sini, katanya. Aku akan menunggumu. Ia tahu dia tidak akan pernah mendapatkan jawaban, tetapi ia juga tahu bahwa Laras akan mendengarnya. Bertahun-tahun berlalu, Bima tetap tinggal di desa. Ia menjadi seorang seniman, melukis pemandangan desa dan potret-potret yang aneh. Semua potretnya memiliki satu kesamaan, mata yang dalam dan kosong, seolah mata dari jiwa yang tak tenang. Orang-orang menganggapnya eksentrik, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah seorang pria yang telah menikah dengan hantu. Bima tidak pernah meninggalkan desa itu. Ia tinggal di sana, di rumah yang pernah ia tinggali dengan Laras. Ia menua, tetapi jiwanya tetap muda, terikat pada cinta yang tidak pernah mati. Di malam-malam hujan, ia akan duduk di bawah kanopi warung yang mati, menatap ke seberang jalan. Ia tidak lagi mengharapkan Laras, tetapi ia juga tidak bisa berhenti menunggu. Ia tahu bahwa ia akan tetap di sana, menunggu, sampai ia mati. Ia telah menjadi bagian dari cerita Laras. Dan Laras telah menjadi bagian dari cerita Bima. Pada akhirnya, ia mati, tetapi jiwanya tidak pergi. Ia menjadi roh, seperti Laras. Dan di malam-malam hujan, dua bayangan, satu laki-laki dan satu perempuan, akan terlihat di bawah kanopi warung yang mati, menunggu selamanya.